Sakigake Otokojuku, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan menjadi pelopor akademi pria, adalah manga karya Miyashita Akira yang paling terkenal. Serialisasi manga ini dimulai di Weekly Shonen Jump dan berlangsung dari 1985 hingga 1991. Otokojuku menceritakan kisah sebuah sekolah khusus laki-laki yang mengajarkan murid-muridnya cara menjadi pria sejati. Para siswa dari sekolah ini dilatih untuk membangkitkan semangat Jepang melalui berbagai ujian yang menguji kejantanan dan ketahanan mereka. Di Indonesia sendiri, manga ini pernah diterbitkan pada tahun 90-an oleh penerbit Raja Wali Graffiti dengan judul Darah Satria. Sebelum kita membahas tema, plot, dan latar belakang sosiokultur serta kaitannya dengan konteks Jepang di era tersebut, mari kita mengenal lebih dekat sang mangaka serial ini, yaitu Akira Miyashita. Perjalanan Miyashita di dunia manga dimulai pada tahun 1979 ketika mentornya, Hiroshi Motomiya, memperkenalkannya ke Weekly Shonen Jump. Debut karyanya di majalah tersebut, yaitu Private Gokudo High School, menjadi karya Miyashita di awal karirnya. Namun, kesuksesan besar Akira Miyashita baru datang pada tahun 1985 dengan dimulainya serialisasi Sakigake Otokojuku. Manga ini menjadi hit dan serialisasinya berlangsung selama 6 tahun. Versi tankobon Otokojuku menghasilkan 34 volume. Selain Otokojuku, Miyashita juga telah menghasilkan beberapa karya seperti Geki, The Kyokutora Family, Bishamon High School, dan Bogi the Great. Kebanyakan dari karya Miyashita dapat kita lihat bahwa dia cukup konsisten menampilkan siswa-siswa atau pria tangguh yang bertarung melawan rival dan musuh-musuh mereka. Karyanya penuh dengan objek-objek ekstrim, namun juga kaya akan penggambaran komedi. Dalam sebuah wawancara, Miyashita pernah berkata bahwa ia ingin menggambarkan karakter-karakter pria tangguh yang keren sekaligus bodoh. Sekarang, mari kita telusuri lebih dalam tentang plot dan tema cerita Sakigake Otokojuku. Dipimpin oleh kepala sekolah jenius Heihachi Edajima, seorang pahlawan Perang Dunia Kedua, Otokojuku adalah akademi khusus laki-laki yang didedikasikan untuk membentuk pria sejati. Edajima melatih murid-muridnya untuk berperan aktif dalam politik, ekonomi, serta industri di Jepang dan seluruh dunia, meski dengan metode pelatihan yang sangat ekstrim dan tidak lazim. Lokasi Otokojuku digambarkan terpencil, di pegunungan, dan areanya sulit dijangkau, melambangkan isolasi dan kemandirian. Arsitekturnya mencampurkan gaya tradisional Jepang dengan elemen-elemen militer, menggambarkan latar tema dari cerita ini. Kurikulum Otokojuku sangat tidak lazim. Alih-alih mengajarkan mata pelajaran standar, siswa justru dihadapkan pada serangkaian ujian dan tantangan berbahaya yang tampak mustahil. Ujian tersebut bisa termasuk pertarungan langsung, bertahan hidup di alam liar, atau menghadapi situasi hidup mati. Tujuannya adalah untuk menguji batas fisik dan mental para siswa. Filosofi pendidikan Otokojuku didasarkan pada konsep Yamato Damashi atau semangat Jepang. Filosofi ini mencakup nilai-nilai seperti ketahanan, keberanian, loyalitas, dan pengorbanan diri. Namun, manga Otokojuku membawa konsep-konsep ini ke tingkat yang ekstrim, seringkali dengan penggambaran yang cenderung absurd, penuh komedi, dan banyak memuat unsur komikal. Disiplin di Otokojuku sangat keras, dengan hukuman brutal untuk pelanggaran aturan atau kegagalan dalam ujian. Namun, secara paradoks, sekolah ini juga digambarkan menghargai konsep inisiatif dan keberanian para siswanya untuk menentang otoritas jika diperlukan. Hubungan antara siswa senior dan junior, atau di Jepang biasa disebut hubungan senpai-kohai, sangat ditekankan, mencerminkan struktur hierarkis yang kuat dalam masyarakat Jepang, namun dibawa ke tingkat yang ekstrim dalam cerita ini. Meskipun penuh dengan elemen-elemen keras, brutal, dan ekstrim, Sakigake Otokojuku juga mengeksplorasi tema-tema lain. Melalui berbagai ujian dan tantangan, cerita ini menggambarkan persahabatan, pengorbanan, ketahanan siswa-siswa Otokojuku sebagai counter naratif. Tema-tema ini membuat serial ini cenderung tidak monoton dan terlalu gelap, serta menjadi alat untuk mengembangkan perjalanan karakter-karakternya. Selanjutnya, mari kita berkenalan dengan beberapa karakter kunci dalam serial ini. Protagonis dari serial manga Otokojuku adalah Momotaro Tsurugi, seorang siswa baru yang dengan cepat menjadi salah satu siswa terkuat di Otokojuku. Tsurugi terkenal dengan teknik bela diri andalannya, yaitu Infinite One Sword Style. Karakternya mewakili konsep ideal seorang pria sejati yang ditekankan oleh sekolah. Namun dengan sentuhan kemanusiaan dan loyalitas persahabatan yang kuat, keberanian dan kesetiakawanannya menjadikannya tokoh utama yang mudah disukai pembaca. Kepala sekolah Otokojuku, Edajima Heihachi, adalah sosok yang tak kalah menarik. Digambarkan sebagai pria tua yang luar biasa kuat dan disiplin, Edajima menerapkan metode pendidikan yang ekstrim dan seringkali brutal.
Ia sering memberikan ujian dan tantangan yang nyaris mustahil kepada para siswanya. Karakterisasinya bisa dilihat sebagai parodi figur otoritas tradisional Jepang yang dibawa ke tingkat ekstrim. Salah satu teman dekat Tsurugi adalah J, seorang siswa pindahan di Otokojuku. J memiliki kelebihan untuk selalu tenang dalam menghadapi tekanan. Berbekal keahliannya sebagai seorang petinju, J sering terlibat dalam berbagai pertarungan dan ujian untuk dapat bertahan hidup di Otokojuku. Togashi Genji atau Senpai Togashi, awalnya digambarkan sebagai sosok yang tangguh dan pemberani. Namun kemudian karakter ini sering melakukan kebodohan yang berujung pada situasi komedi. Penyebabnya, Genji tidak memiliki latar belakang bela diri sama sekali, namun hanya berbekal tekad yang kuat dalam menghadapi lawan-lawannya yang jauh lebih tangguh daripada dirinya. Toramaru Ryuji adalah salah satu karakter utama dalam serial Sakigake Otokojuku. Pada awalnya, Toramaru diperkenalkan sebagai petarung yang kuat dan tangguh. Namun, seiring berjalannya cerita, perannya bergeser menjadi tokoh yang lebih banyak memberikan unsur komedi dan komentar-komentar lucu. Berbeda dengan kebanyakan siswa Otokojuku yang umumnya tenang atau stoik, Toramaru memiliki kepribadian yang berani dan positif. Toramaru juga dikenal dengan perilakunya yang kasar dan vulgar. Perilaku ini menunjukkan sifatnya yang spontan dan tidak peduli dengan formalitas. Seiring perkembangan cerita, peran Toramaru semakin terfokus pada aspek komedi. Akashi Gouji adalah ketua kelas tahun kedua di Otokojuku. Ia dikenal sebagai petarung yang tenang dan percaya diri. Yang paling mencolok dari penampilan Akashi adalah pedang panjang yang selalu dibawanya. Pedang ini berukuran luar biasa panjang dan selalu tergantung di punggungnya. Daigo Jaki sebelumnya diperkenalkan sebagai tokoh antagonis dalam serial Sakigake Otokojuku. Sebagai siswa tahun ketiga, Jaki memiliki sejarah panjang dan berpengaruh di sekolah tersebut. Selama 14 tahun, Jaki memegang kekuasaan di Otokojuku dengan menyatakan dirinya sebagai Kaisar Otokojuku. Posisi ini didukung oleh kenyataan bahwa ia memang merupakan siswa terkuat di sekolah tersebut. Kepribadian Jaki digambarkan sebagai pria yang serius dan stoik, jarang menunjukkan emosi atau perasaannya. Salah satu ciri khas Daigo Jaki adalah kemampuannya untuk tetap tenang dalam situasi paling genting sekalipun. Sebelum saya melanjutkan, penting untuk dicatat bahwa interpretasi terhadap manga ini adalah hasil analisa retrospektif sederhana saya. Akira Miyashita tidak pernah secara eksplisit menyatakan intensi kritis maupun aspek sosiokultur yang melatar belakangi Otokojuku. Namun, karya-karya budaya populer seperti manga seringkali mencerminkan dan merespons isu-isu sosial zamannya. Pertama, latar distopia dari Otokojuku hadir sebagai antitesa alegori yang digunakan Osamu Tezuka dalam melahirkan karyanya yang paling terkenal, yaitu Astro Boy. Konteks sosiokultural Jepang pasca perang kala itu, melatar belakangi Osamu Tezuka membuat Astro Boy sebagai avatar dari budaya Jepang pasca perang, yang lebih bertema utopis dengan konsep futuristik, peralihan kultur Jepang yang militeristik menjadi lebih humanis, dan tema cerita yang optimistik. Berbeda dengan Astro Boy, Otokojuku lebih bertema latar belakang cerita distopia, Jepang yang tradisionalis militeristik dan non-humanis. Oleh sebab itu, secara naratif, Otokojuku banyak memuat unsur-unsur komedi satir, black comedy, dan menggunakan pendekatan ekstrim dan absurd untuk menggambarkan tema cerita. Secara garis besar, manga ini memuat kritik terhadap sistem pendidikan dan paham ultranasionalisme di Jepang, khususnya di periode 1980-an, melalui penggambaran ekstrim Otokojuku dan metode pendidikannya yang brutal. Miyashita secara tidak langsung mengkritik tekanan berlebihan dalam sistem pendidikan Jepang, dan mengingatkan bahaya paham ultranasionalisme. Sekolah Otokojuku sendiri bisa dilihat sebagai representasi ekstrim dari sistem pendidikan Jepang yang keras, dan institusi-institusi yang terlalu menekankan nilai-nilai tradisional. Karakter-karakternya seringkali merupakan karikatur atau stereotip yang dibesar-besarkan dari berbagai aspek kultural dan masyarakat Jepang pada zaman itu. Sistem pendidikan Jepang, khususnya di periode 80-an terkenal dengan tekanannya yang berat pada prestasi akademik dan kedisiplinan. Fenomena examination hell atau tekanan ujian yang ekstrim di periode tersebut sempat menjadi perhatian publik. Banyak kritik muncul terhadap sistem yang dianggap terlalu kaku dan menekan kreativitas siswa. Di sisi lain, ada juga kekhawatiran tentang menurunnya nilai-nilai tradisional di kalangan generasi muda.
Contohnya, kepala sekolah Edajima Heihachi bisa dianggap sebagai parodi figur otoritas tradisional Jepang yang ekstrim. Sementara itu, para siswa Otokojuku yang bertahan menghadapi ujian dan latihan brutal bisa diinterpretasikan sebagai kritik satir terhadap budaya pengorbanan diri yang terkadang dianggap berlebihan dalam masyarakat Jepang. Humor yang berlebihan dan situasi-situasi absurd dalam manga ini memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, mereka menghibur pembaca dan menjadi komik relief di tengah latar cerita yang gelap dan brutal. Di sisi lain, Otokojuku menjadi karikatur ekstrim dari sistem pendidikan Jepang yang keras dan institusi-institusi yang menekankan nilai-nilai tradisional secara berlebihan. Dengan menampilkan versi yang dilebih-lebihkan dari nilai-nilai tradisional dan disiplin, Sakigake Otokojuku sebenarnya sedang mengajak pembaca untuk mempertanyakan dan merefleksikan nilai-nilai tersebut. Oleh sebab itu, meskipun mengusung konsep sekolah yang absurd, manga ini tetap relevan bagi remaja Jepang, khususnya di era 80-an. Popularitas Sakigake Otokojuku tidak terbatas pada manga saja. Cerita ini telah diadaptasi ke berbagai media. Adaptasi anime Sakigake Otokojuku tayang dari 25 Februari hingga 22 September 1988, menghasilkan 34 episode yang diproduksi oleh Studio Deen dan disutradarai oleh Hiroshi Fukutomi. Bahkan di tahun 2008, adaptasi live action Otokojuku juga hadir. Film Biamen Samurai School yang merupakan adaptasi live action dari manga ini, tayang premier pada 26 Januari 2008 di Fantasia Festival. Sedangkan adaptasi game Sakigake Otokojuku juga cukup sukses. Dua game yang patut dicatat adalah Sakigake Otokojuku yang dirilis untuk Sony PlayStation 2 pada 10 November 2005, dan Sakigake Otokojuku Nihon Yokorega Otoko de Aru, untuk PlayStation 3 yang dirilis pada 27 Februari 2014. Meski Sakigake Otokojuku pertama kali muncul di era 80-an, kritik sosialnya masih memiliki resonansi hingga saat ini. Manga ini, dengan caranya yang unik, entah sengaja atau tidak, telah mengangkat isu-isu seperti tekanan sosial, ekspektasi gender, dan sistem pendidikan yang masih relevan dalam masyarakat kontemporer. Tema ultranasionalisme yang diparodikan dalam manga ini juga relevan dalam konteks saat ini, di mana sentimen nasionalis kadang berbenturan dengan realitas dunia global yang semakin terhubung. Ini mengajak kita untuk merenungkan, bagaimana kita mendefinisikan identitas nasional di era global, khususnya di era digital saat ini. Sakigake Otokojuku, atau Darah Satria, dengan sistem pendidikannya yang ekstrim, bisa kita bandingkan dengan konsep pendidikan universal yang kita cita-citakan, yaitu fleksibel, kreatif, dan berfokus pada pengembangan potensi unik setiap siswa. Dari serial ini, kita diajak untuk bercermin. Apakah masih ada elemen-elemen dari Otokojuku yang mungkin bisa kita temui dalam praktik pendidikan atau kehidupan sehari-hari? Sekian episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi berbagai karya yang merepresentasikan budaya populer di Pinko Pop Culture.